Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini motif yang ke-26. Motifnya cukup cantik dan menarik. Nanti akan ada tips cara menyembunyikan sambungan akhir putaran. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli kilap. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Motif ini kelipatan 4. Jadi untuk penambahan tinggal tambahkan kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. Empat 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan lagi 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi lagi 1 SC setiap lubang. Ulangi hingga mendapatkan total 4 baris atau kelipatan 4. Nah, ini sudah selesai total 4 baris SC bolak-balik. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk jumlahnya adalah di ujung sini adalah 4. Kemudian di sini 40, 4, dan 40. Nah, jadi di atas ini di baris terakhir saya akan beri 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan yang ke-40 ya. Di lubang terakhir kita beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling dengan jumlah hitungan SC-nya. Sisi ini 4, 40, sisi ini 4, dan di sini hingga ke penanda itu 39. Karena 1 rantai kita hitung sebagai 1 SC terakhir. Kita mulai dengan sisi yang ini ada 4 buah SC. Nah, kemudian kita pindah ke sisi ini ada 40 ya. Nah, lanjutkan SC berkelilingnya hingga terakhir di penanda. Mendekati akhir putaran,
SC terakhir di penanda. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama di sini ya. Slip stitch. 2 rantai. 1, 2. Nah, beri penanda di rantai kedua. Selanjutnya kita akan mulai motif. Pertama, kita akan buat 1 DC di tempat kita slip stitch ini dulu ya. Buat di sini 1 DC. Satu rantai, kemudian 2 buah DC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu skip 3, 1, 2, 3. Di lubang berikutnya kita isi 2 buah DC. DC kedua, kemudian 1 rantai, dan kembali 2 buah DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ulang bagian ini. Skip 3, 1, 2, 3. Di lubang berikutnya 2 DC. Satu rantai dan 2 DC. Lanjut ulangi. Skip 3, 1, 1, 2, 3. Di lubang berikutnya 2 DC. Satu rantai dan 2 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan. Skip 3, 1, 2, 3. Di lubang berikutnya 2 DC. Satu rantai dan 2 DC masih di lubang yang sama. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 3. Di lubang berikutnya 2 DC. Satu rantai dan 2 DC masih di lubang yang sama. Terakhir skip 3, 1, 2, 3. Nah, ini pas ya. Langsung kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Kita slip stitch 1 kali di tempat yang kita beri penanda. Lalu kita slip stitch di puncak DC selanjutnya yang di sini. Kemudian kita slip stitch di 1 rantai yang di tengah ini. Kita slip stitch di 1 rantai ini dan ganti benangnya ke warna yang berbeda. Di sini saya gunakan warna merah jambu tapi agak sedikit lembut ya. Slip stitch, lalu 2 rantai, 1, 2. Nah, jangan lupa beri penanda di rantai kedua. Lalu untuk yang warna coklat tidak usah diputuskan ya. Jadi sisa benang yang baru ini kita ikat ke yang warna coklat. Nah, kita lanjutkan. Untuk motif selanjutnya kita gunakan benang warna ini. Caranya sama seperti yang di bawah, cuman sedikit berbeda ya.
Nah, pertama di bagian satu rantai tempat yang kita slip stitch ini, kita buat 1 DC dulu, 1 rantai, dan kembali 2 DC. Jadi ini motif awalan ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Lalu kali ini kita akan skip 4. Jadi 2 buah DC ini kita skip, dan 2 buah DC selanjutnya kita skip. Kita menuju puncak di bagian satu rantai ini. Kita kembali buat motifnya, 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC. Masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini ya. Lalu langsung skip 4, 1, 2, 3, 4. Di bagian satu rantai tengah kembali kita buat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di tempat yang sama. Lanjut skip 4, 1, 2, 3, 4. Kembali 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 4, 1, 2, 3, 4. Terakhir 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, kemudian ini terakhir ya, skip 4. Langsung kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Slip stitch pertama di rantai ini, kemudian slip stitch kedua di bagian puncak DC berikutnya, kemudian slip stitch ketiga di bagian satu rantai ini, dan kita ganti ke benang warna coklat. Slip stitch ganti benang, 2 rantai, 1, 2. Jangan lupa penanda di rantai yang kedua. Nah, kita kembali membuat awalan dulu. 1 DC masih di tempat yang sama, 1 rantai, dan 2 DC di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Langsung loncat menuju rantai berikutnya. Di puncak 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Kembali skip 4. Di bagian rantai 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Jangan lupa nanti tiap baris kita ganti benang, dan kita slip stitch itu akhir putaran 3 kali. Nah, lanjutkan hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Motifnya terlihat cantik ya. Dan saya buat ini tinggi motifnya adalah 12 cm. Nah, untuk motif ini saya akhiri di warna coklat agar sama dengan yang bagian bawah. Nah, sekarang kita akan slip stitch dulu di penanda. Slip stitch, 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi di bagian DC
kita isi masing-masing 1 SC. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. Nah, kemudian di DC berikutnya 1 SC. Di bagian rantai 1 SC. Di bagian DC 1 SC. Di bagian DC 1 SC. Nah, jadi 1 SC setiap lubang ya. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran, lalu buat lagi 1 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, jadi ada 2 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali selempang. Untuk tali selempangnya saya sudah rajut ya. Ini ukurannya sekitar 100 cm karena untuk anak-anak. Dan untuk tutorial pembuatan tali selempang ini bisa teman-teman cek di kolom deskripsi, saya sertakan link videonya. Nah, untuk ring yang bulat ini ukurannya adalah sekitar 1,8 cm ya diameternya. Jadi akan saya sisipkan di kiri dan kanan. Nah, pertama kita lipat dulu bagian tas ini merata dari bawah untuk menempatkan penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Nah, kalau sudah pas, sekarang kita akan mulai menyisipkan bagian tali. Nah, setelah slip stitch 1 rantai, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Karena untuk bagian ring ini saya berencana membuat 5 SC, jadi 2 SC sebelum penanda ya, untuk tempat tali ringnya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda. Nah, ini ada 2 SC sebelum penanda, di penanda, dan 2 SC sesudah penanda. Jadi total ada 5 SC. 1, 2, SC ketiga di penanda, SC keempat, dan SC kelima. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan 1 SC hingga ke penanda berikutnya di sini. Sisipkan ring tali selempangnya lagi dengan 5 SC sama seperti sebelumnya. Lalu lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Kemudian slip stitch 1 rantai, buat 1 baris atau berapa baris untuk akhir dari tas ini. Kemudian tinggal pemasangan puring dan resleting. Nah, ini sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, bagian awal dan akhir putaran tiap barisnya tidak kelihatan, jadi dia terlihat rapi motifnya. Nah, saya juga sudah menyelesaikan setelah ring ini saya buat 1 baris SC berkeliling, lalu saya sudah pasang inner dan puringnya ya dengan resleting. Ini saya jahit tangan, jadi buat teman-teman yang ingin membuat inner dan sendiri bisa melihat linknya di kolom deskripsi, saya sertakan link pembuatannya. Nah, untuk ukuran tas ini tingginya adalah 15 cm, sementara untuk bagian lebar adalah 20 cm. Nah, ini selanjutnya untuk motif ini bisa dilihat ya, untuk bagian awal akhirnya ini tidak kelihatan ya. Langsung menuju ke bagian atas di sini berakhirnya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.